Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Coba ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Rob. Silakan duduk kembali. Yang nggak hadir hari ini? Ada. Semuanya hadir? Ya, alhamdulillah berarti masih diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk kita bisa belajar di sekolah ini. Kayaknya belum semangat. Gimana kalau kita nyanyi? Ya? Siap? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maria proklamasi, Maria berkorban untukmu. Pancasila negara, kaya adil makmur sentosa, nilai bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Duduk kembali. Semangat betul ya kalau suruh nyanyi. Harusnya pas pembelajaran juga harus lebih semangat lagi. Ini tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai untuk hari ini tentang materi sistem peredaran darah dan materi pantun. Kita mau jelaskan dulu sebelum kita ke praktek. Setiap hari Siti, ada yang namanya Siti? Setiap hari Siti ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda dapat melancarkan peredaran darah. Peredaran darah berfungsi mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida. Jadi darah itu mengangkut oksigen dan karbon dioksida ke seluruh tubuh. Perhatikan, kita akan menonton sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah besar diawali dari jantung, lebih tepatnya dari bilik kiri. Sel darah yang mengandung banyak oksigen dan nutrisi tersebut akan dipompa oleh bilik kiri melewati pembuluh nadi atau pembuluh aorta. Darah lalu akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan dan oksigen bagi seluruh sel di dalam tubuh manusia. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar oksigen dan makanan ke seluruh sel manusia, tugas darah kemudian adalah mengangkut gas hasil pembakaran yang berupa CO2. CO2 akan dikirim melewati pembuluh balik atau pembuluh vena untuk kemudian dikirim menuju jantung, lebih tepatnya dikirim di serangan kanan. Sekarang, Farida mau membagikan menjadi kelompok. Farida jadikan 4 kelompok, ya. Dan Farida akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ditulis namanya. Jadi kita hari ini akan membuat proyek, membuat peredaran darah sederhana. Ya, sudah disiapkan? Ya. Berapa menit untuk mengerjakannya? 20 menit cukup? 20 menit cukup? Cukup. Nah, sekarang silakan kerjakan bersama kelompoknya. Kami akan membuat alat peredaran darah sederhana. Bahan-bahannya sebagai berikut. Styrofoam, selang, gunting, pewarna makanan, double tip, dan kabel tis. Lalu botol mineral.
setelah ini, perhatikan, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya, hasil karya kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peredaran darah manusia. Di sini ada serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, bilik kanan, serambi kanan, dan paru-paru. Cara kerja. Inilah cara kerjanya. Darah masuk ke serambi kiri, lalu ke bilik kiri, setelah itu ke seluruh tubuh, lalu ke bilik kanan, setelah itu ke serambi kanan, lalu kembali lagi ke paru-paru. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peredaran darah sederhana ini. Di sini ada serambi kiri, lalu masuk ke bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru. Inilah cara kerjanya. Darah masuk ke serambi kiri, bilik kiri, diedarkan di seluruh tubuh, masuk ke serambi kanan, bilik kanan, lalu ke paru-paru. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah peredaran darah manusia. Secara sederhana ya. Tadi dari mana dulu? Darah dari paru-paru masuk ke mana? Ke serambi kiri, turun lagi ke bawah, masuk ke bilik kiri. Setelah dari bilik kiri diedarkan ke seluruh Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, karena darah itu digunakan sehingga darah itu mengandung karbon dioksida yang tadinya keluar dari paru-paru, dari jantung itu mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen masuk ke serambi kiri, masuk ke serambi kanan, diedarkan ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke bilik kanan, masuk ke bilik kiri, serambi kiri, dan kembali lagi ke paru-paru. Itu adalah peredaran darah manusia. Akan membagikan lembar evaluasi. Di sini ada beberapa soal. Kalian kerjakan di rumah. Besok dibawa dan dikumpulkan. Ada beberapa soal. Ada beberapa soal kalian kerjakan, ya. Ditulis namanya. Perhatikan, kesimpulan dari pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia bahwa organ peredaran darah manusia itu sangat Masya Allah. Maka dari itu kita harus menjaganya, ya. Karena kalau sudah sehat, lebih baik, perhatikan, lebih baik menjaga kesehatan, mencegah daripada mengobati. Maka dari itu kita harus menjaga kesehatan dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi, dan lain-lain. Yang pertama harus bersyukur. Kedua harus bertanggung jawab menjaga organ peredaran darah. Yang ketiga harus disiplin, dan lain-lain. Sekarang masukkan bukunya, kita siap-siap untuk berdoa. Ayo, masukkan bukunya. Mari teman-teman kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri innal insana lafi khusri illal ladzina
yang rapi pulang duluan. Ayo kelompok 2 pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.